Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Main Podcast, berjumpa lagi dengan saya Naura di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan peserta LKS atau Lomba Kompetensi Siswa Nasional tahun 2024. Mungkin sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, alangkah baiknya memperkenalkan diri ke sahabat Main Podcast. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Talita Putri Peju. Saya dari jurusan perhotelan, dari bidang lomba hotel reception. Halo sahabat Main Podcast, perkenalkan nama saya Aisyah Rizky Murtiani, kelas 12 kuliner 1 dari bidang lomba restoran service. Halo teman-teman semua, nama saya Anissa Nuhaya Muhammad. Saya dari kelas 12 Kecantikan 2, saya dari bidang lomba hairdressing. Hai guys, aku Anissa Mutmainah, aku dari jurusan DKV dalam bidang lomba graphic design teknologi. Halo semuanya, nama saya Jumadil Sarifin. Saya dari kelas 12 Busana, bidang lomba fashion teknologi. Nah, baik. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan para peserta LKS Lomba Kompetensi Siswa yang berhasil lolos dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Sebuah pencapaian yang luar biasa ya sahabat Main Podcast. Kami akan mengupas perjalanan, tantangan, dan rahasia di balik kesuksesan ini. Jadi langsung saja kita berbincang-bincang ya. Nah, apa yang pertama kali terlintas di benak Kak Cinta saat mengetahui bahwa Kak Cinta lolos ke tingkat nasional? Apa perasaan Kak Cinta saat itu? Oke, jadi waktu itu pengumumannya di STM di SMK Negeri 3 Gorontalo, dan di situ aku nervous banget. Itu abis lomba kan. Terus pas sampai di STM, aku nanya ke teman-teman aku, gimana kalian aman gak? Terus semua jawab aman. Nah, terus di situ aku langsung nangis karena aku ngerasa gak aman dari setelah lomba itu dimarah-marahin sama pembimbing karena banyak kesalahan kan. Nah, ternyata alhamdulillah pas udah pengumuman lombaku, bidang lombaku, graphic design teknologi, pas disebut yang juara ketiga, kedua aku udah nangis kejer di situ karena aku berpikir aku tidak masuk 3 besar. Nah, terus pas disebut nama aku di juara 1, aku langsung nangis teriak histeris karena apa ya, ini sebuah harapan, sebuah keinginan aku banget. Aku sampai berusaha sebisa mungkin untuk mencapai juara 1 di provinsi ini karena tahun lalu kakak kelas aku mungkin belum rezeki ya. Jadi aku bangga sih bisa menjadi pertama kali untuk jurusan DKV di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo menuju nasional. Itu sih. Baik, ternyata banyak momen juga ya Kak Cinta. Selanjutnya, bisa diceritakan sedikit mengenai persiapan yang Kak Talita lakukan untuk menghadapi kompetensi di tingkat provinsi hingga bisa melaju ke tingkat nasional. Baik, tentu saja saya mempersiapkan diri dari pembekalan materi ya, terus juga latihan rutin setiap hari, sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancarannya. Oke, baik. Itu saja. Baik, selanjutnya untuk Kak Jum, apa tantangan terbesar yang Kak Jum hadapi selama kompetensi ini dan bagaimana cara Kak Jum mengatasinya? Kalau untuk tantangan, mungkin kita berlima ini kan tidak mudah kan lolos ke nasional. Nah, tantangan yang pertama itu dari beberapa daerah yang ada di Gorontalo itu kita harus mengalahkan beberapa sekolah itu yang bertanding terutamanya. Dan alhamdulillah dari tantangan pertama itu kita sudah bisa membawa kita ke tingkat nasional, yaitu lomba tingkat provinsi dulu kan ya. Nah, dari situ kita mendapat juara 1. Lalu untuk cara melewati tantangan itu mungkin karena dengan usaha, doa, dan juga sebelum ke nasional juga kita ada latihan. Dan latihan itu mungkin tidak mudah ya, karena mulai dari kita dilatih fisik, mental, dan juga skill tentunya. Mungkin cuman itu. Baiklah. Untuk Kanisa, apa ada momen yang paling berkesan selama perjalanan kompetensi ini? Bisa diceritakan kepada sahabat Main Podcast. Baik, di perjalanan itu sangat banyak momen ya, terutama perkenalan antara sekolah-sekolah lain dengan kami, juga
perjalanan di bandara karena sebagian besar dari kami itu first time naik pesawat. Jadi rada takut-takut gitu ya. Nah, habis itu banyak juga sih pengalaman-pengalaman yang sulit untuk didapatkan di tempat lain. Gitu. Itu aja sih. Jadi kebanyakan dari first moment ya. Iya. Oke. Untuk Kak Aisyah, bagaimana dukungan dari keluarga, teman, dan sekolah mempengaruhi performa kakak di kompetensi ini? Yang pasti untuk lingkungan sekitar aku tuh mereka sangat suportif. Apalagi keluargaku sampai jauh-jauh datang dari Jakarta ke Lampung itu tuh benar-benar aku appreciate banget, aku hargai dan aku bisa membangun stamina aku, semangat aku di lomba itu dan alhamdulillahnya aku dapat medallion for excellence mungkin karena dukungan dari mamahku yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih mama. Dan itu benar-benar aku terharu banget sih. Dan untuk guru-guru, teman-teman sekitar mereka juga sangat suportif juga. Apalagi teman-temanku itu juga membantu bidang lombaku kan restoran service ya. Itu pasti dia ada makanannya, ada real foodnya itu kita bikin dari nol. Nah itu semua dari kerja keras teman-teman aku, guru-guru aku itu aku sangat berterima kasih aja udah nggak cukup untuk mereka. Jadi aku sangat bangga sama teman-teman, guru-guru, keluarga, dan diri aku sendiri. Itu aja. Jadi dari Kak Aisyah banyak dukungan dari lingkungan sekitar. Iya, betul. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk 2 peserta yang masuk 10 besar dan mendapatkan mau. Jadi saat mengetahui bahwa kalian berhasil mendapatkan mau, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Tentu saja merasa bangga dan merasa terhormat ya, apalagi sudah menorehkan prestasi di sekolah. Iya. Jujur aku waktu itu nggak nyangka banget sih kalau aku dapat medallion for excellence karena dari daerah lain tuh peserta lain tuh benar-benar bagus banget dan aku kayak nggak nyangka aku bakal masuk ke dalam circle mereka gitu loh istilahnya. Jadi kayak benar-benar nggak expect gitu lah. Makasih. Jadi kira-kira apa saja faktor utama yang membuat bisa mencapai prestasi ini dan bagaimana mau ini akan berdampak pada masa depan kalian baik dalam dunia pendidikan maupun karir? Untuk masa depan ya, untuk karir ke depan mungkin aku akan melanjutkan diriku itu ke bidang yang aku tekuni saat ini. Jadi harus ya itu. Mungkin kita sudah cukup berbincang-bincang pada kali ini. Ternyata luar biasa sekali mendengar cerita perjalanan para kakak-kakak peserta LKS ini. Semoga sahabat Main Podcast dapat terinspirasi dari peserta LKS yang hingga masuk ke tingkat nasional. Nah, saya Naura sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.